Halo Aurel, selamat pagi. Halo Vivi, selamat pagi. Oke Aurel, kali ini kita sebelumnya kan udah melakukan perjanjian untuk konseling, Ya, ya, dan bertemulah kita hari ini untuk melakukan proses konseling tersebut. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya ini, kamu akhir-akhir ini kesibukannya apa Aurel? aku akhir-akhir ini sih kesibukannya ngerjain tugas aja. Soalnya kan kayak tugas kuliah tuh semakin kesini semakin banyak gitu. Jadinya Iya. ya mau dicicil-cicil juga. Iya bener sih, kalau memang tugas yang banyak itu pasti kita kalau nggak cicil ya nggak bakalan selesai ya. Betul. Iya, saya setuju dengan kamu. Oh iya, em, kira-kira apakah kita bisa melakukan konseling pada hari ini dalam durasi 30 menit? Apakah kurang? Menurut saya cukup. Oke, berarti kita akan melakukan sesi konseling pada hari ini selama kurang lebih 30 menit. Iya. Dan juga saya mau menginformasikan kalau konseling ini berdasarkan asas kerahasiaan. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bahas hari ini akan berhenti di kita saja, dan saya juga akan mengkeep ini sebagai profesionalitas saya. Lalu juga di sini tuh konseling berdasarkan kesukarelaan. Jadi saya mau tanya ke kamu, apakah ada unsur paksaan untuk melakukan konseling ini? Tidak, saya suka rela datang sendiri. Oke, baik. Alhamdulillah jika seperti itu. Oh iya, saya mau tanya gimana sih kabarmu hari ini? Kabar aku hari ini baik, cuma agak merasa bindeng aja sih suaranya. Gak tahu kenapa. Kurang sehat berarti Iya. ya? Apakah kamu udah minum obat atau ke dokter? Enggak sih, karena mungkin kayak ya kesalahan minum air es sering aja gitu, atau enggak minum kopi atau es lah gitu. Kesalahan sendiri aja. Iya. Jadi kamu kurang menjaga kesehatan Iya. mungkin ya. Baik. Kalau di kampus sendiri gimana kehidupan kamu sehari-hari? Kalau di kampus sih lancar, kayak semuanya pembelajaran juga lancar, kelompokan juga lancar sih. Alhamdulillah kalau semuanya lancar. Tapi apakah ada sesuatu yang buat kamu mungkin merasa gundah atau gimana? Sebenarnya ada, cuma ini lebih ke pertemanan aja sih, lebih ke pertemanan di kampus sama di rumah gitu sih, atau kayak teman-teman kandung ya kalau ngomongnya. Iya, kayak benar. jadi teman di rumah gitu. Sama teman-teman kampus. Oh, seperti itu. Iya. Oke, mohon maaf ya sebelumnya. Ini untuk membantu proses konseling kita hari ini, saya membawa sebuah catatan yang dimana nantinya akan berguna buat berjalannya konseling ini untuk mencatat poin-poin sebagai evaluasi nanti di akhir. Apakah diperkenankan? Oh iya, diperkenalkan. Oke, terima kasih. Tadi kan kamu sempat mention tentang pertemanan ya. Memangnya kalau boleh tahu detailnya seperti apa ya? Boleh diceritakan? Jadi aku tuh kayak ngerasa kurang percaya diri gitu sih, karena di dalam pertemanan ini aku merasa bahwa aku tuh kayak ngerasa nggak dianggap gitu. Mungkin ya emang dari pemikirannya aku sendiri. Dan di pertemanan ini tuh bisa pertemanan di perkuliahan dan di pertemanan ketika aku pulang ke rumah gitu kan, pasti di rumah ada teman kan, teman SMA, SMP gitu. Cuman itu kadang karena udah misah-misah kan, pasti pas ada waktu untuk ketemu itu aku yang nggak diajak gitu. Padahal aku pas itu bisa, dan pas aku sendiri bisa, yang lainnya nggak bisa gitu. Dan itu kayak merasa, dan buat aku merasa kalau aku
gak diajak gitu dalam pertemanan itu. Hmm. Dan kalau ketika di perkuliahan cuman sedikit aja sih merasa kayak gitunya, karena di perkuliahan pasti kan hidupnya pasti sendiri-sendiri gitu kan, fokusnya fokus masing-masing juga. Mungkin aku lebih senang kalau semisal ada pertemanan yang kayak grup kecil gitu. Seperti itu. Iya. Oke, jadi kamu merasa kurang adanya kedekatan lagi dengan teman-teman kamu. Betul. Oke. Saya mau tanya, kira-kira biasanya dalam situasi seperti apa sih kamu itu merasa tidak percaya diri tadi? Dalam situasi semisal di perkuliahan ada beberapa kelompok yang isinya beberapa anggota, dan di situ tuh aku lagi kayak gak didengar pendapatnya gitu, atau aku lagi ngomong tapi kayak gak dianggap aku lagi ngomong gitu. Jadi kayak di kemudian harinya tuh ketika aku mau ngasih pendapat atau ngomong tadi tuh, jadi aku kayak gak percaya diri lagi buat ngomongin hal itu gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh mungkin ini pikiranku aja, jadi kayak aku ngerasa mereka berpikiran kalau aku nih gak ngebantu apa-apa, gak berbaur gitu lah. Sama kayak aku takutnya mereka ngerasa aku nih cuman minta digendong sama kelompok itu aja, padahal aku juga masih ada perasaan yang mau diutarakan, tapi jadinya aku nggak percaya diri buat ngutarain itu gitu. Baik. Jadi kamu pernah merasa diabaikan seperti itu ya ketika kamu sedang berpendapat? Iya. Nah, apakah itu sering, Aurel? Apakah sering kejadian seperti itu sehingga kamu berpikiran seperti itu? Sering sih, dari dulu, dari SMA gitu juga sering. Takutnya aku juga mikirnya, ini pendapatku bakal didengar gak ya? Ini pendapatku bakal berguna gak ya? Gitu sih. Jadi ya sampai sekarang kayak gitu. Oke. Dan apakah itu menjadi penyebab utama kamu merasa tidak punya teman? Iya sih, soalnya kayak semisal aku mau berteman sama ini atau mau berbaur sama ini, tapi aku kayak ngerasa aku ngapain di dalam circle itu gitu. Kalau akhirnya aku diem aja gitu, terus aku ke yang lain juga, ini aku ngomong apa ya gitu ya, kayak pembahasannya tuh beda lah gitu. Takutnya aku juga kayak gak diikut sertakan untuk ngobrol gitu. Oke. Tapi ketika seperti situasi ketika terjadi situasi seperti saat itu, apa sih yang ada di pikiranmu tentang mungkin dirimu sendiri atau mungkin tentang teman-temanmu? Yang pasti sih aku mikirnya mereka tidak suka mungkin sama aku, atau aku nih ngobrolnya akan gak nyambung gitu kalau semisal sama mereka gitu. Atau juga semisal emang gak diinginin aja aku ada di pertemanan itu gitu. Namun untuk diriku sendiri, aku juga kayak ngerasa ya udah gak apa-apa gitu, sendirian juga gak apa-apa gitu. Yang penting kan kayak pendapatku, aku juga yang nerima pendapatku gitu kan. Jadi ya udah, kalau mau diterima pendapatku ya nggak apa-apa, kalau nggak diterima ya udah gitu. Cuma ngeganjel aja gitu di perasaanku. Oke, jadi kamu selalu muncul pikiran negatif seperti itu ya ketika situasi itu terjadi. Betul. Dan apakah itu mengganggu kamu di kehidupan sehari-hari, Aurel? Sedikit mengganggu sih, soalnya kayak
sampai saat ini jadinya aku nggak percaya diri kan gitu. Iya, benar. Nah, untuk itu kamu pernah nggak sih merasa kayak atau pernah berpikiran nggak sih seumpama kayak apakah pikiranku ini benar-benar benar-benar selalu terjadi atau selalu benar, apa sih yang aku pikirin saat ini? Terus juga pernah gak sih kamu kepikiran kayak mungkin ini cuma perasaanku aja, ini cuma pikiranku aja? Kayaknya 50-50 sih, tergantung situasinya. Kalau aku emang merasa kayak gitu ya mungkin aku tetap ngerasa kayak gitu. Jadi perasaanku nih kayak gak bisa diubah gitu, kayak pemikirannya tuh beda gitu. Jadi kalau di dalam situasi yang aku benar-benar gak diterima, nah itu aku baru keinget, oh mungkin aku emang gak dipengenin gitu, emang gak mau berbaur sama aku gitu, atau emang aku yang kurang aktif atau gimana gitu. Oke. Kalau boleh tahu, kamu tadi sempat mention kalau sedang berada di situasi yang benar-benar merasa di situasi tidak diterima, itu pikiran negatif itu muncul. Iya. Nah, itu situasi spesifiknya seperti apa? Bisa kamu ceritakan mungkin detailnya seperti misal seperti apa? Ada beberapa sih, yang pertama itu kayak kelompokan. Nah, kelompokan itu kan pasti ngebahas tentang materi atau ide-ide apa yang mau dikasih pendapat atau apa gitu kan. Nah, itu ada suatu ideku, pendapatku, tapi itu kayak aku mau ngomong disela, aku mau ngomong kadang aku yang nggak percaya diri aja gitu kalau aku yang ngomong, soalnya pasti kan karena mungkin aku nggak kebiasaan ya, jadi kayak aku mau ngomong tuh orang-orang jadi ngeliatin ke aku gitu, kayak ngerasa apa ya, diinterogasi bukan sih, canggung aja gitu kalau orang-orang tuh ngeliat aku fokus ke aku yang ngomong gitu. Iya, itu mungkin yang membuat aku nggak percaya diri, mungkin kayak tidak terbiasa. Terus juga yang kedua itu semisal main sama orang rumah, main sama teman-teman di daerahku sana, teman-temanku. Nah itu tuh kadang aku kayak mau juga nih gabung sama obrolan mereka. Nah pas aku mau gabung sama obrolan mereka tuh kayak gak mau dengerin aku aja gitu, soalnya mungkin aja nih yang mereka pikirin tuh paling aku nggak tahu, paling aku tahu apa sih, gitu sih. Oke, dari pernyataan kamu barusan ini ada sedikit kontra yang saya tangkap. Tadi kamu sempat mention di awal kalau kamu itu merasa tidak didengarkan oleh teman-temanmu dan juga pendapatnya tidak didengarkan seperti itu. Iya. Tapi ketika tadi ada kelompokan, ketika kamu berpendapat, kamu itu akan merasa canggung dan merasa tidak enak jika orang-orang itu melihat kamu, orang-orang fokus ke kamu seperti itu. Iya betul. Nah, itu apakah kamu bisa dijelaskan mengenai hal tersebut? Padahal kan kamu merasa tidak diperhatikan ya, tapi ketika orang-orang menaruh perhatian ke kamu, kamu ini merasa seolah terdiskriminasi seperti itu. Yang saya bilang tadi itu mungkin saya belum terbiasa, jadi kayak kebiasaannya saya tuh ya gak didengar gitu, orang-orang biasanya nggak melihat saya, terus ternyata pas tiba-tiba ngelihat saya tuh kayak bingung gitu, kayak ya gitu. Baik, jadi karena faktor sering merasa tidak diperhatikan dan tidak didengarkan tadi kayak membuat kamu ini tidak terbiasa ketika ada orang-orang yang menaruh perhatian ke kamu seperti Iya, itu. betul. Dan apakah itu membuat kamu senang ketika diperhatikan atau malah membuat kamu gelisah seperti itu, Aura?
Aku merasa gelisah sih, karena uh, pendapat yang akan aku keluarkan tuh jadi kayak belibet gitu ngomongnya. Jadi langsung kayak kaget gitu, shock, kenapa kok mereka tiba-tiba liatin aku, padahal emang dari diriku sendiri kan yang emang mau untuk diperhatikan, mau untuk didengarkan gitu. Tapi pas ketika mereka kayak gitu, aku kan karena tidak terbiasa tadi itu, dan aku ngomongnya juga jadi belibet gitu. Dan dari belibet itu aku kayak juga merasa mereka mikir bahwa apa sih ngomongnya belibet gak jelas, nah gitu. Aku ada pemikiran dan itu juga. Jadi setelah jadi itu memang berpengaruh ya untuk kamu sehari-hari seperti tadi yang kamu katakan, kalau seperti itu malah buat kamu menjadi tidak fokus, mungkin betul. menjadi belibet, terus juga akhirnya muncul pikiran negatif kalau orang-orang itu berpikir kamu seperti tadi nggak jelas atau gimana, itu pikiran negatif dalam diri kamu sendiri itu muncul seperti itu ya. Betul. Oke. Dari pikiran negatif kamu itu, apakah kamu bisa tahu pasti apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kamu pada saat itu? Kalau yang orang lain pikirin sih aku nggak tahu pasti, cuman ya dari pemikiran negatifku itu aja. Oke. Berarti memang belum ada kepastian dari apa yang kamu pikirkan, tapi kamu sudah menyimpulkan apa yang ada di pikiran kamu terhadap orang-orang lain, seperti itu ya. Nah, tadi kamu bilang kalau merasa tidak diperhatikan atau ada saatnya kamu itu merasa tidak punya teman gitu. Nah, itu apakah benar-benar tidak ada orang sama sekali yang sedang berteman dengan kamu, atau masih ada beberapa orang yang berinteraksi dengan kamu? Kalau gitu pastinya ada beberapa orang yang berteman dengan saya, dan ya itu dia juga sering gitu mendengarkan saya. Cuman ya beberapa aja sih. Jadi kayak dia bisa percaya diri, soalnya kan orangnya cuman ya mungkin berdua kayak gini aja gitu. Oke, nah pendapat kamu sendiri tentang orang itu seperti apa? Kalau menurut saya sih orang itu sangat menerima dan mendengarkan apa yang saya ucapkan, yang saya ceritakan. Itu tuh dia sangat mendengarkan lah gitu, dan juga memvalidasi apa yang saya katakan gitu. Jadi bisa dikatakan dia pendengar yang baik ya. Betul. Nah, dari situ kan kamu seharusnya juga bisa membuat kamu itu merasa kayak kamu itu masih diperhatikan, kamu itu masih ada yang mendengarkan. Nah, itu apakah tidak berpengaruh seperti untuk memotivasi kamu atau untuk membuat semangat di diri kamu kalau sebenarnya kamu itu masih ada yang mendengarkan, kalau sebenarnya kamu itu masih ada yang memperhatikan, seperti itu? Kurang berpengaruh sih, karena kan yang saya bilang tadi itu kayak cuma berdua, berarti kayak cuma saya sama orang ini ya dan orang ini gitu. Jadi kayak kelompok kecil banget gitu kan. Jadi yang saya percaya aja gitu kan, yang mendengarkan, yang benar-benar mendengarkan saya gitu. Namun kalau di kelompok lain kayak pertemanan yang besar, pertemanan yang 4-10 orang, dan di kelas juga kan pasti banyak gitu kan. Jadi itu yang masih tetap buat saya tidak percaya diri sih. Jadi soalnya kan banyak gitu. Jadi kamu itu walaupun ada yang mendengarkan dan memperhatikan seperti itu, tapi kamu tuh masih merasa kurang puas
dengan hal itu. Apakah seperti itu? Iya, betul. Oh, oke. Jadi kamu itu merasa diperhatikan, didengarkan itu ketika ada dalam suatu kelompok besar seperti itu, baru bisa kayak merasa terdengar, bisa merasa diperhatikan seperti itu. Dalam kelompok kecil sih. Oke, dalam kelompok kecil kamu tadi sempat mention kalau kamu itu walaupun dalam kelompok kecil tapi tetap merasa kamu sudah merasa diperhatikan tapi kamu masih kurang puas seperti itu ya, karena itu bukan skala besar. Oh Apakah iya, seperti itu? iya betul. Oke, nah kira-kira ya Aurel, apakah kamu bisa mengingat apakah ada pengalaman ketika ada seseorang yang nyapa kamu duluan, ngajak interaksi kamu duluan, apakah ada? Ada. Oke, terus ketika pada situasi tersebut bagaimana sih perasaan kamu pada saat itu? Kayak ya seneng aja gitu, soalnya dia juga kayak nganggep aku ada kan pastinya, dan disapa duluan tuh membuat aku semakin percaya diri aja gitu, kayak yang pertama yang mengajak atau menyapa gitu pasti aku sangat seneng sih. Jadi kamu itu merasa ada kehadiranmu karena orang yang menyapa, terus itu juga bisa membangkitkan kepercayaan diri kamu seperti itu. Iya betul. Oke. Nah Aurel, dari pernyataan kamu tadi aku penasaran, kamu pernah gak sih memikirkan kalau temanmu itu posisinya ada di kamu, terus juga kira-kira apa yang mau kamu katakan ke mereka kalau temanmu itu memiliki posisi seperti kamu? Aku akan ngomong kalau kayak pasti bertanya, kamu ada pendapat gak gitu, atau kamu ada yang mau diomongin gak gitu sih. Terus kalau semisal di pertemanan di daerah aku, di rumah itu pasti kayak kamu tahu berita ini gitu, kayak apa ya, kayak diajak lah gitu untuk berkomunikasi gitu, biar aku nih nggak ngerasa jadi pendengar mereka doang gitu. Jadi kamu ini memang membutuhkan untuk diajak berkomunikasi secara langsung tanpa harus nimbrung duluan seperti itu. Karena tadi kamu sempat mention juga ya kalau kamu nimbrung itu takutnya kayak mungkin terkesan nggak masuk sama topik, atau takutnya seperti kurang dihargai seperti itu ya. Jadi kamu lebih nyaman untuk ditanyai pendapat seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Nah, dari situ apakah ada cara lain untuk memandang situasi ini tuh tanpa menyalahkan diri kamu sendiri? Karena kamu tadi kayak merasa kamu ketika berpendapat itu pendapatnya tidak nyambung seperti itu, kan kamu sama saja seperti menyalahkan dirimu sendiri. Nah, dari situ apakah ada suatu pandangan atau situasi atau cara lain untuk memandang situasi itu? Ada di saat saya pasti ada, karena saya juga pasti bakal mengira kalau si teman ini tuh bakal inget saya gitu, bakal kayak, Aurel kenapa ya kau nggak ngomong gitu. Dan dari cara saya untuk melihat baiknya tersebut kayak tertutup sama negatifnya gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa aja yang buat saya berpikiran
baiknya gitu. Ya itu ya beberapa tadi kayak semisal Aurel ya kenapa ya. Iya tadi tuh saya kayak ngerasa pasti ada beberapa orang yang berpikiran baik gitu, berpikiran semisal Aurel kenapa ya gitu, atau si beberapa orang itu ngomong ke orang yang lainnya, Aurel ajak bicara yuk gitu, eh, kayak mereka harusnya tidak melihat aku dengan sudut pandang lain gitu. Aku juga bakal pasti mengira orang-orang pasti punya sudut pandangnya masing-masing kan. Jadi aku ingin melihat sudut pandang baik dari orang-orang lainnya juga gitu. Kalau dari diriku sendiri kan aku sudah melihat bahwa baiknya mereka tuh mungkin ya kayak tadi yang aku udah omong itu, cuman aku ada beberapa keinginan bahwa untuk melihat orang lain sudut pandangnya tentang aku tuh gimana gitu. Aku kayak penasaran gitu ya, itu sih. Oh gitu, jadi selain kamu melihat sudut pandang yang dimana menyalahkan dirimu sendiri, kamu juga ingin bisa atau ingin menemukan cara untuk kamu itu bisa tahu sudut pandang orang lain tentang diri kamu seperti Iya, itu. betul. Oke, baik. Dari situ, apakah kita bisa mencari cara untuk mengubah pikiran yang tadinya kamu itu merasa aku nggak punya teman seperti itu kan pikiran negatif yang muncul dari diri kamu sendiri ya, seperti pikiran overthinking tadi juga, teman-teman itu memandang negatif tentang kamu. Nah itu apakah kita bisa mulai sedikit demi sedikit ubah pikiran yang tadinya saya tidak punya teman menjadi saya itu masih berusaha untuk mendekatkan diri dengan teman-teman, dengan akrab. Apakah bisa? Bisa. Oke, dari kita merubah pikiran yang tadinya kamu merasa tidak punya teman dan menjadi saya masih berusaha untuk membangun pertemanan dengan baik dengan teman-teman. Nah, ketika kamu memikirkan seperti itu, bagaimana rasanya di perasaanmu atau di pikiranmu itu terasa seperti apa ketika kamu menerapkan pikiran saya masih berusaha mencari teman? Karena saya juga pasti ingin berusaha jadi lebih baik lagi, ya pasti saya akan perasaan saya semangat sih, lebih kayak ayo katanya pengen punya teman gitu, jadi ya pasti usaha lah gitu. Mungkin kalau memang temennya nggak dapet ya pelajarannya dapet kan, kayak pengalamannya dapet, pasti kayak juga dari kesendirian itu juga pasti ada artinya kan, mengapa aku sendiri, kenapa aku ada temennya, itu kan pasti ada pengertiannya masing-masing. Dan mungkin kalau memang aku sendiri juga ada apa-apa, soalnya kan karena kesendirian itu aku jadi lebih mikir diriku sendiri gitu, aku pernah ngelakuin salah apa, aku bakal perbaikin gitu. Kalau aku semisal tidak percaya diri tadi karena tidak didengar oleh teman, ya mungkin itu bisa untuk aku latihan sendiri, latihan pribadi gitulah, apa yang buat aku tidak percaya diri. Dan mungkin dari kayak ngomong yang belibet tadi, mungkin dengan cara aku otodidak atau mengolah kata-kataku sendiri gitu sih, kayak berusaha ngobrol dengan kaca atau dengan kamera gitu sih mungkin. Oke, berarti pikiran positif yang kamu afirmasikan ke diri kamu itu juga bisa menjadi motivasi untuk kamu berpikiran positif lagi ke depannya, dan juga banyak sekali manfaatnya. Kamu bisa mengimprove diri tadi untuk bisa mungkin belajar dengan bicara dengan diri sendiri dengan cermin seperti itu. Iya. Jadi itu sangat berdampak positif juga ya dari pikiran positif tadi.
Iya. Oke, nah kira-kira kamu kan tadi sempat mengatakan kalau kamu bisa belajar sendiri dengan mengolah kata-kata kamu sendiri untuk bisa berkomunikasi lebih baik dengan teman-teman kamu. Nah, kira-kira kalimat-kalimat positif apa sih yang bisa kamu katakan sama diri kamu ketika kamu merasa tidak percaya diri? Mungkin seperti it's okay, it will pass. Gak apa-apa mencoba dulu. Orang-orang juga gak bakal peduli sama kamu, dirimu sendiri juga yang harus peduli sama dirimu sendiri gitu. Jadi kalau semisal aku belibet atau aku pas ngomong ada kesalahan itu aku kayak gak apa-apa, nanti diasah lagi, dicoba lagi gitu sih, kayak harus diulang-ulang lagi aja gitu. Kan itu juga bagian dari proses. Iya, jadi ya aku terima aja gitu. Oke, benar. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kamu katakan tadi. Itu memang benar, itu bisa menjadi support juga untuk diri kita sendiri, untuk bisa maju, untuk bisa selalu semangat. Karena ya memang benar kalau orang lain itu tidak selalu fokus dengan kita, mereka bakalan fokus dengan diri dia masing-masing. Begitupun kita juga harus fokus pada diri kita, karena nggak mungkin orang lain yang mengurusin apa-apa tentang kita. Nah, ya harus kita sendiri yang memperhatikan, harus kita sendiri yang menguatkan, dan kita sendiri yang memotivasi, seperti itu. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kamu pikirkan tadi. Terima kasih. Iya, itu sangat-sangat berdampak positif untuk diri. Oke. Nah, untuk melatih kepercayaan diri kamu, mungkin kamu yang tadinya merasa takut untuk berpendapat, takut untuk nimbrung duluan, ini apakah kamu mau coba untuk kita nah, apakah kamu ini mau, tadi kan kamu juga sempat mengatakan jika kamu merasa sulit untuk nimbrung duluan karena perasaan-perasaan negatif tadi, dan juga kamu merasa dihargai atau didengarkan ketika orang lain menanyakan pendapat kamu, seperti itu. Nah, kamu mau nggak kalau kita ini mencoba mencatat satu kejadian yang baru-baru terjadi, seperti apa situasi yang terjadi dan apa yang kamu pikirkan pada saat itu, terus bagaimana juga perasaan kamu? Bisa. Oke. Mungkin kita akan mencoba mencatat satu kejadian terlebih dahulu. Sudah. Oke, terima kasih. Saya baca sebentar. Oke, jadi kamu ketika menanyakan pada sesi presentasi itu kamu itu merasa didengarkan ya. Oke, nah di situ saya mau tanya, bagaimana sih perasaan kamu ketika saat itu terjadi? Pada saat itu kan kayak ada yang presentasi di depan dan audiensnya pasti melihat, dan ada yang mau bertanya juga kan. Dan di situ yang mau bertanya kan pasti kayak rebutan siapa dulu yang mau nanya gitu kan. Jadi kayak di situ aku kayak terchallenge gitu sih, buat aku duluan gitu. Ya, karena di situ juga saya pada saat sesi tanya jawab itu jarang ya untuk bertanya gitu, ini apa
aku perlu tanya atau enggak gitu. Nah, pas kemarin itu saya kayak pengen banget buat nanya gitu. Perasaan saya juga, apa aku tanya aja ya gitu. Jadi karena penasaran juga dengan pertanyaan itu, saya kayak cepet-cepetan buat angkat tangan gitu. Oke, jadi perasaan tertantang tadi yang memotivasi kamu untuk terdorong agar lebih percaya diri untuk bisa mengangkat tangan kamu untuk bertanya seperti itu Iya ya. betul. Dan itu juga menjadi sebuah motivasi untuk kamu bisa percaya diri itu ya, Aurel. Iya. Oke. Nah, dari tadi kan kita sudah belajar untuk merubah pikiran kamu yang tadinya saya tidak punya teman, jadi saya berusaha mencari teman, atau saya mencoba berhubungan baik dengan teman. Nah, kira-kira setelah merubah pikiran tersebut, bagaimana sih perasaan kamu? Lebih ringan aja gitu sih, kayak pemikirannya sama bebannya tuh aja lebih ringan sih. Soalnya kalau dibandingkan sama yang tadi kan kayak pikirannya banyak, mikirin ini gitu, mikirin itu, kayak semua tuh negatif aja gitu pikirannya. Tapi setelah berpikiran positif nih, kayak lebih tenang aja gitu. Oh iya ya, lebih sadar aja gitu, lebih apa ya, merubah yang buruk menjadi baik gitu, pemikiran buruk menjadi pemikiran yang baik gitu. Oke, jadi kamu merasakan afirmasi positif dari Betul. situ ya. Oke, dari situ bisa kita simpulkan kalau sebenarnya kamu ini memang mau berubah, kamu mau merubah pikiran-pikiran negatif kamu menjadi positif, karena juga kamu merasa berdampak baik untuk diri kamu sendiri, seperti itu. Iya betul. Oke, nah di akhir ini untuk kita bisa lebih efektif konselingnya, apakah kamu mau melakukan satu langkah kecil yang bisa kamu coba di minggu ini untuk lebih mengasah kepercayaan diri kamu, seperti misalnya kamu mau menyapa duluan di teman kamu yang tadinya kamu takut untuk melakukan hal interaksi pertama kali. Apakah kamu mau untuk mencobanya terlebih dahulu? Iya, saya mau. Oke, karena kamu sudah mau, bagaimana kalau kita juga atau kamu juga mencatat ketika kamu berhasil mengajak berinteraksi teman kamu itu? Oh iya, saya mau. Oke, jadi mungkin untuk tugas kamu nanti di rumah, saya akan menyiapkan mungkin 1 lembar kertas yang dimana akan berisi peristiwa dan juga perasaan kamu. Nah, ketika setiap kali kamu berhasil ataupun kamu gagal mengajak interaksi dengan teman kamu bisa mengisi surat tersebut, dimana bagaimana kejadian atau peristiwanya, dan juga bagaimana perasaan dan pikiran kamu ketika itu. Oke, baik. Oke, nanti saya akan berikan di akhir sesi. Oke, dan juga kira-kira pasti untuk melakukan tugas-tugas tadi tidak akan selalu berjalan dengan baik. Pasti akan ada saat-saat dimana kamu kembali tidak merasa percaya diri atau kamu merasa minder. Nah, kira-kira dari kamu sendiri, kalimat apa yang bisa sekiranya jadi penguat kamu untuk kembali bangkit atau kembali positif dari hal-hal yang membuat kamu merasa minder? Saya mungkin akan bilang kalau jalanin aja, kan semuanya juga kamu pasti ada keinginan yang baik, ada niat untuk berubah, dan harus jalanin aja gitu. Oke, baik. Mungkin itu juga bisa menjadi penguat ya. Benar yang kamu katakan, saya sangat mengapresiasi itu. Dan juga perlu diingat nanti ketika kamu merasa minder atau merasa tidak percaya diri, kamu bisa menggunakan kata-kata itu untuk kembali motivasi kamu. Nah, saya mau bertanya
untuk penguatan sesi konseling kali ini, kira-kira apa sih yang berubah dalam perasaan kamu ketika mencoba berpikiran dengan cara yang baru, tidak lagi dengan cara yang negatif seperti sebelumnya? Dari cara yang baru ini kan pasti pemikirannya positif, jadi kayak lebih baik aja untuk memfikirkan orang lain yang baik, yang positif, dan berdampak positif juga kan terhadap diriku sendiri, bahwa pemikiran yang positif itu juga pasti merubah diriku yang dari awalnya buruk menjadi positif, dan kayak ya penguatan untuk diriku sendiri lah gitu. Nah, dari situ juga bisa dikatakan kamu sudah sedikit terbuka tentang kepositifan pikiran. Juga semoga kamu bisa berkomitmen dengan tujuan awal kita, di mana bisa mengubah pikiran negatif kamu menjadi positif, walaupun caranya tidak langsung ya, pasti kita berproses pelan-pelan untuk menjadi lebih baik. Betul. Dan semoga harapan saya juga kamu bisa melatih kepercayaan diri kamu, walaupun masih sulit ya, karena memang kamu sudah mungkin di pikiran kamu itu sebelumnya tertanam kalau kamu ini tidak didengarkan, tidak percaya diri karena takut berpendapat atau sebagainya. Harapan saya juga kamu bisa mengubah itu menjadi saya pasti didengarkan, apapun pendapat saya pasti teman-teman menerima, meskipun ada sedikit perbedaan atau pertentangan, yang penting saya sudah berpendapat seperti itu. Iya, betul. Ya, saya juga akan mengaplikasikan itu ke kehidupan saya. Sangat baik sekali Aurel, itu juga semoga kamu bisa berkomitmen, saya juga bisa membantu kamu untuk membantu kamu untuk mendampingi, mencari solusi yang sekiranya memang sesuai dan cocok untuk kamu. Iya. Untuk sesi konseling kali ini, apakah sudah bisa dicukupkan atau? Baik, sudah cukup. Saya juga sudah merasa lega dan tidak ada beban lagi untuk memikirkan itu. Semoga benar-benar bisa komitmen menjadi positif dan juga selalu berpikiran positif ya Aurel. Amin. Terima kasih. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk melihat perkembangan di catatan yang akan saya berikan nantinya. Baik. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih juga sudah datang. Sampai jumpa.